Petugas kepolisian dari Polres Goa sampai-sampai harus menerjunkan tim anjing pelacaknya untuk mencari jejak-jejak kejahatan yang telah dilakukan oleh Baharudin dan Syahril. Mereka berdua pernah menjadi orang yang paling dicari oleh petugas saat itu. Temuan jasad seorang emak-emak atau ibu rumah tangga yang ditemukan oleh seorang anak gembala sempat membuat geger warga yang ada di Dusun Kalukoloe, Desa Tanete, Goa, Sulawesi Selatan. Dari ramainya warga yang mendatangi kebun singkong atau tempat di mana tubuh itu tercampakkan, tak satu pun yang mengenalnya. Kuat dugaan bahwa korban adalah warga dari luar desa. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi sekira tahun 2021 yang lalu di Tompobulu, Goa, Sulawesi Selatan, di mana kasus ngeri ini menimpa seorang emak-emak yang harus meregang nyawanya di tangan dua orang pria. Para pelaku dalam melakukan modusnya sengaja menyamar menjadi penjual tokek untuk membohongi targetnya. Sungguh, kisah ini semestinya bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih aware dalam melakukan transaksi jual beli secara langsung atau COD, cash on delivery. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Rosmini, 43 tahun. Dikenal sebagai ibu dengan 3 orang anak. Ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha barang-barang antik estetik. Di tempat tinggalnya di Bantaeng, Rosmini fokus dengan profesi barunya yang baru ia geluti selama 2 tahun belakangan ini. Berburu koleksi barang-barang antik yang punya nilai jual tinggi hingga ke pelosok rela ia lakoni demi memenuhi permintaan pasar. Selain berfokus di dunia barang antik, diketahui Rosmini juga menggeluti dunia bisnis jual beli binatang tokek. Tidak dipublikasikan tentang bagaimana bisnis yang ia jalani selama ini, termasuk apakah ia punya toko atau tempat usaha yang pantas. Namun yang pasti dunia bisnis yang ia tekuni sungguh bisa menjadi penopang hidup Rosmini dan keluarganya. Hari Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Di pagi itu Rosmini izin pamit kepada suaminya untuk pergi ke Kabupaten Bantaeng di perbatasan Jeneponto. Katanya sih mau melakukan transaksi bisnis. Selain itu Rosmini juga mau mengantarkan anak sulungnya yang bernama Rido untuk pergi ke sebuah sport center di Pantai Seruni untuk mengikuti latihan voli persiapan mengikuti Praporda. Rosmini tidak menjelaskan secara detail perihal tujuan transaksi bisnisnya. Ia hanya menjelaskan secara singkat inti dari tujuan pertemuannya dengan kolega bisnisnya. Dan yang membuatnya semakin mencemaskan saat itu, Rosmini juga pergi dengan membawa 3 ikat uang pecahan Rp100.000, di mana satu ikat uang tersebut berjumlah Rp10 juta. Jadi total uang yang Rosmini bawa di pagi itu berjumlah Rp30 juta. Bundelan uang itu ia ikat bersama dengan sebuah kantong dan dia masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning miliknya. Tak lama setelah berpamit, pergilah Rosmini dengan memboncengi Rido, anaknya, menuju lapangan bola voli. Sekira pukul 10 waktu setempat, sampailah Rosmini di lapangan voli, atau tempat di mana ia akan menurunkan anaknya. Sebelum mereka berpisah, Rosmini sempat berjanji akan menjemput Rido tepatnya pukul 3 waktu setempat. Singkatnya, setelah sesi latihan tersebut selesai, Rido pun menghubungi sang ibu untuk mengingatkan kembali perihal janjinya yang akan menjemputnya di sport center. SMS pun sempat berbalas. Namun setelah menunggu hingga sekira pukul 5 sore, sang ibu tidak pula menunjukkan keberadaannya. Tak menaruh curiga, pulanglah ia dengan menggunakan angkot menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, Rido bertanya kepada kakak dan ayahnya perihal keberadaan sang ibu Rosmini. Namun tak satu pun di rumah itu yang tahu di mana keberadaan Rosmini. Sempatlah ketidakpulangan sang ibu membuat seisi rumah panik dibuatnya. Pencarian pun dilakukan. Saat itu mereka mendatangi satu persatu rumah yang menjadi kemungkinan Rosmini untuk singgah. Termasuk salah satunya adalah rumah saudara mereka. Namun sayang, hasilnya tetap nihil. Rosmini hilang bak ditelan bumi. Hingga petir itu bak menyambar dan menghancurkan situasi hati dan perasaan keluarga yang tengah dilanda kegalauan akibat hilangnya Rosmini. Suami korban, Pak Nasir lah yang pertama kali mendapatkan kabar tentang temuan sosok tubuh wanita di kebun singkong di Tumpu Bolo, Goa saat itu.
Pak Nasir hampir-hampir tak percaya akan objek yang tertampil dalam sebuah postingan Facebook itu. Iya, betul. Kabar temuan jasad yang saat itu diduga adalah Rosmini sempat viral di media sosial saat itu. Menjadi viral dikarenakan saat ditemukan, jasadnya sudah tak bagus lagi dan menimbulkan bau yang menyengat. Namun setelah melakukan saling silang informasi, termasuk mencocokkan pakaian dan barang-barang bawaan seperti gelang dan jam tangan, barulah keluarga Pak Nasir percaya bahwa sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Rosmini, sosok yang menghilang 7 hari yang lalu. Dengan langkah gontai, pihak keluarga pun mendatangi Rumah Sakit Bayangkara di Makassar. Tangis pecah, hati hancur di hari itu 12 Oktober tahun 2021. Apa yang telah terjadi dengan Rosmini? Jadi begini. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan sebelumnya yang menerangkan bahwa Rosmini adalah pebisnis tokek. Di hari-hari sebelum tanggal 5 Oktober, Rosmini yang saat itu sedang mencari tokek yang entah akan ia gunakan sebagai stok atau memang ada permintaan-permintaan khusus. Singkatnya, disebarkanlah informasi akan kebutuhan tersebut. Kabar yang tersebar dari mulut ke mulut itu akhirnya sampai kepada seseorang yang bernama Sarifuddin. Saat itu Sarifuddin terinfo bahwa Rosmini akan membeli tokek, yang dimana ia mau menggelontorkan uang sebesar 30 juta rupiah hanya untuk DP-nya saja. Sarifuddin tak mau begitu saja melewatkan momen-momen yang bagus ini. Syahidan kabar tersebut ia teruskan kepada kawannya yang bernama Syahril Daeng Ngiri. Tak hanya nomor handphone Rosmini dan kabar tentang tokek yang sedang dicari-cari oleh Rosmini saat itu. Parahnya, Sarifuddin juga merekomendasikan Rosmini untuk dirampok saja, mengingat uang dalam jumlah besar ia rela gelontorkan saat itu. Senin 4 Oktober tahun 2021 adalah hari naas itu bermula. Di hari itu Syahril yang sudah mantap dengan rencananya mendatangi rumah kawannya di desa Bonto Talasa, Bantaeng. Nama temannya Baharudin. Kita sebut dia dengan Udin. Di rumah Udin, Syahril menjelaskan kedatangannya. Ia mengatakan semuanya yang telah Sarifuddin jelaskan kepadanya, termasuk niatnya untuk merampok si pencari tokek itu. Mendengar tanda kutip upah yang menggiurkan, Udin si petani tanpa ragu seia sekata dengan Syahril. Tak lama kemudian, Syahril pun menelpon nomor handphone Rosmini yang diberikan oleh Sarifuddin. Di sambungan telepon tersebut, Syahril memvalidasi kabar tentang tokek yang sedang dicari-cari oleh Rosmini. Syahril dengan bualannya kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki barang yang Rosmini cari-cari. Ia pun juga mengatakan bahwa tokek-tokek itu tersimpan dengan sangat aman di sebuah tempat di daerah Panaikang, Bantaeng. Selain itu, Syahril juga menjelaskan perihal harga dari tokek-tokek tersebut. Rosmini yang mendengar ucapan Syahril di sambungan telepon itu menjadi semakin percaya dan terjadilah tawar-menawar di sambungan telepon kala itu. Semakin Rosmini tanya, semakin yakinlah dia untuk segera bertemu dan melakukan transaksi. Sambungan telepon singkat tersebut menghasilkan sebuah janji untuk bertemu esok harinya. Dan tak lupa, Rosmini juga diperintahkan untuk membawa uang DP-nya. 5 Oktober tahun 2021, sekira jam 11 siang, Syahril kembali menghubungi Rosmini. Di pagi itu, Syahril hanya mengingatkan kembali janji temunya di tempat yang telah dibicarakan sebelumnya. Tak mau berlama-lama, bersiaplah Syahril dan Udin menuju tempat yang terjanji. Saat itu keduanya telah mempersenjatai dirinya masing-masing dengan sebuah sajam yang mereka selipkan di samping celananya. Sementara itu, setelah selesai mengantarkan Ridho si bungsu di Sport Center Seruni, berangkatlah Rosmini. Saat itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox-nya. Ia terjang panasnya Bantaeng di siang itu seorang diri. Singkatnya, sampailah Rosmini di Panaikang atau tempat yang telah terjanji. Di sana telah menunggu pula Syahril dan Udin yang telah tiba sebelumnya 10 menit yang lalu. Tanpa basa-basi berkenalanlah Syahril dan Udin dan mengajak Rosmini ke Kecamatan Tompo Bulu. Dikatakan di sana Syahril menyimpan tokek-tokek yang Rosmini cari kala itu. Tanpa curiga, diturutilah ajakan itu. Di tengah jalan setelah melewati jalan Rumbia yang tembus ke Kecamatan Tompo Bulu, tiba-tiba Syahril dan Udin menghentikan sepeda motornya di jalan yang sepi. Rosmini yang heran kemudian berkata, "Bagaimana? Di mana tokeknya?" Syahril kemudian menjelaskan bahwa tokek itu ada di seberang sana, sambil menunjuk jalan yang sempit yang tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 sekalipun. Lagi-lagi Rosmini tak menaruh curiga. Segera ia turun dari sepeda motornya dan segera menuju jalan setapak yang ditunjukkan oleh Udin dan Syahril. Mereka bertiga jalan beriringan. Syahril berjalan paling depan, diikuti Rosmini dan Udin di belakangnya.
Menjelang setibanya mereka di sebuah kebun singkong yang sepi, Syahril kemudian memberikan kode kepada Udin. Kode itu kemudian diterjemahkan oleh Udin dengan segera ia ambil sajam yang terselip. Dan tanpa ragu, dari belakang Udin hunuskan sajam tersebut, tepat mengenai punggung Rosmini berkali-kali. Syahril pun tak mau ketinggalan. Dari arah depan, ia pula ambil sajamnya dan ia hunuskan sajam itu ke arah perut korban berkali-kali tanpa ampun. Tanpa bisa melakukan perlawanan, Rosmini pun jatuh tersungkur ke tanah dan noda merah pun membanjir. Melihat Rosmini yang terjatuh ke tanah, Syahril kemudian melanjutkan kekejiannya. Ia kembali hunuskan sajam yang ia bawa ke tubuh korban berkali-kali tanpa ampun. Noda merah semakin membanjir. Rosmini pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya turut berduka cita. Setelah dipastikan tak bernyawa lagi, Syahril dan Udin segera bergegas menuju tempat di mana Rosmini parkirkan sepeda motornya. Dengan sajam yang mereka bawa, kemudian keduanya berusaha mencungkil bagasi sepeda motor milik Rosmini yang mereka curigai di sana tersimpan uang yang mereka cari-cari. Setelah bersusah payah, keduanya pun berhasil mengambil bungkusan yang berisikan uang 30 juta milik Rosmini. Keduanya pun akhirnya berhasil mengambil bungkusan plastik yang berisi uang 30 juta milik Rosmini. Sukses besar misi mereka. Sepeda motor Yamaha Aerox milik Rosmini kemudian mereka bawa dan mereka buang ke semak-semak berlukar yang terdapat tak jauh dari TKP. Maksudnya agar tidak mudah ditemukan oleh warga. Selepas menyelesaikan aksi ngerinya, keduanya pun membagi dengan rata uang hasil rampokan mereka. Masing-masing mendapatkan jatah 15 juta rupiah per orang. Dan pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kasus ini bisa terungkap atas adanya temuan tubuh wanita yang tak bernyawa di area kebun singkong milik warga di Tompo Bulu. Anak gembala lah yang pertama kali menemukan sosok Rosmini kala itu, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2021. Atau 3 hari setelah ia menghadapnya. Pihak keluarga yang kehilangan orang tercinta tak juga mau tinggal diam. Mereka segera melaporkan hilangnya Rosmini kepada polisi setelah ketidakpulangannya. Segera setelah menerima laporan dan temuan di TKP, Polres Goa yang dibantu Polda Sulteng segera berhimpun dan berkoordinasi untuk mengungkap kasus ngeri ini. Dari hasil pencarian di TKP yang melibatkan anjing pelacak canine, petugas berhasil menemukan beberapa barang bukti. Lalu barang-barang bukti tersebut dikaitkan dengan beberapa bukti-bukti lainnya. Yang hasilnya, 5 hari setelah pelariannya, Syahril Daengiri berhasil diringkus di Jeneponto. Tak lama kemudian, Udin pun menyusul. Keduanya dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dan persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Sungguh Minasa melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis Syahril Daengiri dan Baharudin alias Udin dengan masing-masing hukuman 15 tahun penjara. Semoga vonis itu sungguh bisa mengganjar para pelaku atas segala kejahatannya. Untuk keluarga korban, kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.